Jantung kita itu kan kerja non-stop ya. Tapi pertanyaannya, apa kita udah menjaganya dengan benar? Hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik cara-cara alami untuk menjaga arteri kita tetap bersih dan jantung kita tetap kuat. Semua berdasarkan sains. Yuk kita mulai. 17 juta. Coba bayangkan angka sebesar itu. Tapi ini angka apa sebenarnya? Angka ini adalah potret dari sebuah krisis kesehatan global yang terjadi diam-diam di sekitar kita. Yap, betul banget. Menurut data WHO, 17 juta nyawa melayang setiap tahunnya karena penyakit kardiovaskuler. Ini menjadikannya pembunuh nomor satu di dunia. Angka ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita? Dan, yang lebih penting, gimana cara kita mencegahnya? Sumbatan di jantung itu nggak muncul tiba-tiba. Ini adalah proses yang butuh waktu bertahun-tahun. Dan sayangnya, gejala awalnya seringkali samar banget, jadi gampang sekali kita abaikan. Nah, mari kita kenali tanda-tanda ini. Coba deh, lihat daftar ini. Rasa lelah yang nggak jelas kenapa, atau sesak napas pas lagi aktivitas ringan, seberapa sering kita cuma bilang, paling capek biasa aja. Nah, disitulah letak bahayanya. Bisa jadi, ini adalah cara tubuh kita berbisik, ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres sama aliran darah ke jantung. Intinya, dengarkan bisikan tubuh Anda sebelum ia terpaksa harus berteriak. Dan ngomong-ngomong soal penyebab, ini dia salah satu faktor resiko terbesar yang sebenarnya bisa banget kita kendalikan. Kutipan dari American Heart Association ini sudah sangat jelas ya. Merokok itu seperti menekan tombol percepatan untuk kerusakan pembuluh darah dan penumpukan plak. Ini pengingat keras tentang betapa besarnya dampak pilihan gaya hidup kita terhadap kesehatan jantung. Oke, sekarang yuk kita jadi ilmuwan sejenak dan mengintip ke dalam pembuluh darah kita. Kita akan bedah proses yang namanya aterosklerosis. Kedengarannya rumit ya? Tenang, saya akan jelaskan dengan cara yang sesederhana mungkin. Jadi, aterosklerosis itu pada dasarnya adalah proses pengerasan arteri. Analogi karat dalam pipa ini pas banget loh. Sama seperti karat yang bisa menyumbat pipa air di rumah, plak yang menumpuk ini akan menghalangi jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk mengalir ke seluruh tubuh, terutama ke jantung kita. Proses ini tuh mirip cerita penjahat yang punya 3 babak. Babak pertama, goresan lemak. Awal mula yang hampir nggak kelihatan. Babak kedua, ateroma, di mana gumpalan-gumpalan lemak mulai terbentuk. Dan babak terakhir, puncaknya, plak kompleks. Di sini si penjahat jadi makin kuat, mengeras, dan akhirnya menyumbat jalan. Inilah yang meningkatkan risiko serangan jantung secara drastis. Kita pasti sering dengar soal kolesterol baik dan jahat. Tapi, rahasia sebenarnya bukan cuma soal seberapa banyak kolesterol jahat atau LDL yang kita punya. Pemicu utamanya, momen krusialnya, adalah ketika si LDL ini teroksidasi, atau gampangnya, berkarat. Bayangin apel yang kalau digigit lama-lama jadi coklat. Proses serupa terjadi pada LDL, dan karat inilah yang memicu peradangan dan memulai seluruh drama penyumbatan ini. Oke, kita sudah paham masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting dan paling memberdayakan. Apa yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya adalah kita nggak pasrah begitu saja. Kita punya kekuatan untuk melawan balik. Mari kita bahas rencana pertahanan alami yang bisa kita semua terapkan. Ini dia 3 pilar utamanya. Kelihatannya simpel ya, tapi jangan salah, ini luar biasa efektif. Perbaiki pola makan, lebih aktif bergerak, dan secara sadar hindari hal-hal seperti merokok. Ini bukan soal perubahan drastis dalam semalam kok. Ini tentang membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang sehat secara konsisten. Yuk kita bahas lebih dalam pilar pertama, makanan. Lihat contoh-contoh di sini. Ada buah beri, kacang-kacangan, teh hijau. Apa benang merahnya? Mereka semua ini adalah pasukan antioksidan. Ingat kan tadi kita bahas soal proses berkarat atau oksidasi LDL? Nah, makanan-makanan inilah yang berfungsi sebagai pelindung anti karat alami untuk pembuluh darah kita. Keren kan? Selain dari makanan sehari-hari, ada sumber dukungan lain yang sebenarnya sudah digunakan selama berabad-abad, yaitu tumbuhan herbal. Dan yang menarik, pendekatan tradisional ini ternyata sangat sejalan dengan pemahaman sains modern tentang senyawa kuat yang kita sebut antioksidan. Ini pertanyaan yang bagus banget kan? Gimana sih cara kerja herbal ini? Ini bukan sulap loh. Ini murni sains biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Yuk kita lihat pertempuran yang terjadi di level seluler. Jadi bayangkan ada pertempuran di dalam tubuh kita. Di satu sisi ada radikal bebas. Mereka ini para perusak dari polusi, asap rokok yang mempercepat proses berkaratnya LDL. Di sisi lain ada para pahlawan, antioksidan dari tumbuhan. Tugas mereka adalah menetralisir para radikal bebas ini, melindungi sel-sel kita, dan pada dasarnya mencegah langkah pertama dari pembentukan plak.
Dan ini bukan cuma omongan loh, ini didukung oleh sains. Banyak tinjauan ilmiah menunjukkan kalau senyawa dari tumbuhan, contohnya flavonoid, itu bisa menghambat peroksidasi lipid. Nah, itu istilah ilmiahnya untuk proses berkaratnya kolesterol yang kita bahas dari tadi. Ini adalah bukti nyata betapa kearifan tradisional dan bukti ilmiah modern bisa saling mendukung. Nah, gimana caranya prinsip-prinsip ini digabungkan dalam praktek? Seringkali, formulasi tradisional itu nggak cuma pakai satu jenis tanaman, tapi menggabungkan beberapa herbal sekaligus untuk menciptakan efek sinergi. Coba kita lihat satu contoh ya, bagaimana herbal-herbal ini bisa bekerja sama. Kita ambil satu contoh formulasi. Di dalamnya, kita bisa menemukan bahan seperti daun sembung dan pegagan, yang dari dulu dipercaya bagus untuk mendukung sirkulasi darah. Lalu ada daun dewa, yang kita tahu kaya akan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Nah, ini adalah contoh sempurna dari prinsip sinergi, menggabungkan bahan-bahan yang berbeda untuk tujuan yang saling mendukung kesehatan kardiovaskular kita. Sebelum kita lanjut ke kesimpulan, saya mau menekankan satu hal yang sangat-sangat penting. Informasi yang kita bahas di sini tujuannya untuk edukasi ya. Selalu, dan saya ulangi selalu, konsultasikan dengan dokter atau tenaga medis profesional untuk masalah kesehatan spesifik Anda. Mereka yang paling tahu kondisi Anda dan bisa memberikan rencana perawatan yang paling tepat. Jadi, apa 4 poin penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? 1. Dengarkan tubuh Anda. Jangan sepelekan sinyal-sinyal kecil. 2. Ingat, musuh utamanya adalah proses berkarat atau oksidasi LDL. 3. Perisai terbaik dan utama Anda adalah gaya hidup sehat. Dan 4. Alam, baik lewat makanan maupun herbal, menyediakan pasukan antioksidan untuk membantu pertahanan Anda. Saya ingin menutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Seiring semakin banyaknya bukti ilmiah yang memvalidasi mekanisme di balik pengobatan tradisional, mungkinkah kita akan melihat sebuah era baru di mana kearifan kuno dan kedokteran modern bersatu padu untuk masa depan kesehatan jantung kita? Sebuah pemikiran yang menarik bukan? Terima kasih sudah menyimak.